pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Halo Sase Lovers, selamat siang semuanya. Selamat datang di kursus masak online bareng Sajian Sedap. Bersama lagi dengan saya Resi. Nah, sekarang kan masih ada di situasi pandemi seperti saat ini ya Sase Lovers. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatannya. Oke, karena 2 pekan lagi kita akan memasuki tahun baru Imlek. Jadi di kursus masak online minggu ini kita spesial banget akan membuat aneka macam hidangan Imlek. Dan kali ini yang akan Resi buat itu adalah ngohyong udang. Apa aja sih bahan-bahannya? Nah, langsung aja kita cek. Di sini sudah ada 200 gram udang giling, lalu ada 100 gram paha ayam yang sudah digiling, dan ini ada 1 buah wortel, ini sudah dipotong dadu kecil, lalu ada 1 buah putih telur, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, lalu ada 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh bumbu ngohyong, lalu ada 1 sendok teh saus tiram, 1 sendok teh kecap ikan, 1 sendok makan minyak wijen, ada 50 gram tepung sagu, 1 buah, ini ada 1 lembar kulit tahu, dan ini ada 50 gram sambal untuk pelengkap ngohyong udang. Nah, itu bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat ngohyong udang Sase Lovers. Seperti biasa, untuk kalian yang sudah bergabung, jangan lupa untuk absen Sase Lovers nontonnya dari kota mana aja. Dan kalau ada pertanyaan seputar resep yang kali kita buat atau seputar dapur lainnya, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi sebelum kita mulai masuk ke proses pembuatannya, jangan lupa untuk menyiapkan minyak goreng untuk kita panaskan dan juga kukusan untuk mengukus si ngohyong udang ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke step yang pertama. Membuat adonan untuk si ngohyong udangnya terlebih dahulu. Kita masukkan udang yang sudah dihaluskan, lalu ada ayam. Ini kita menggunakan bagian paha yang sudah digiling. Kenapa bagian paha? Karena bagian paha itu kan dagingnya lebih lembut dan dia lebih juicy lagi. Terus kita masukkan, ini wortelnya juga sudah dipotong-potong dadu kecil. Yang baru join live-nya hari ini sama Kak Resi, kita akan bikin menu sajian Imlek ya. Betul banget Kak Sasa. Nah, selagi kita nih ngelihat step-stepnya, aku mau tahu dong yang hadir hari ini tuh dari kota mana aja, jadi kita bisa saling kenal. Iya, betul banget. Nah, ini juga udah ada beberapa yang absen nih Kak Resi. Ada yang dari Purwokerto, jauh-jauh hadir lewat online. Hai Eli. Halo Purwokerto. Hai, bagaimana kabarnya Purwokerto hari ini? Mendung kah? Oke. Nah, ini Kak Sasa, semua bahan-bahan yang tadi udah kita masukin, ada udang, ada ayam, ada wortel, ada bumbu perasanya, garam, gula pasir dan merica bubuk, semuanya di mix, dicampur jadi satu dengan putih telur. Selanjutnya kita masukkan ini nih bumbu yang spesialnya, yaitu bumbu ngohyong. Bumbu ngohyong tuh apa sih Kak Resi? Nah, jadi bumbu ngohyong itu dia campuran dari 5 rempah-rempah Sase Lovers. Ada kayu manis, ada cengkeh, lalu ada adas manis, ada merica secuan, dan juga ada kembang lawang atau yang biasa disebut dengan pekak. Nah, itu semuanya dihaluskan, digiling jadi satu. Biasanya di pasaran itu udah banyak banget yang jual juga. Kita tinggal minta aja bumbu ngohyong, nanti sudah disiapkan. Wah, ini lengkap banget bahan-bahannya dan juga cara buatnya juga sepertinya gampang ya. Gampang banget. Ini tuh sama kayak fish roll kayak gitu loh Kak modelnya. Jadi tinggal campur-campur semuanya jadi satu, terus nanti tinggal kita kukus dan terakhir bisa digoreng. Wah. Jadi ini selain bisa untuk lauk makan, bisa untuk camilan, atau bisa juga jadi ide jualan nih Kak Sasa. Bener ya, ini jadi camilan sore atau misalnya juga jadi camilan saat hari raya Imlek juga nanti bisa. Betul banget. Iya. Dan ini yang terakhir tinggal kita tambahkan tepung sagu. Kalau tepung sagunya udah masuk, itu cukup kita aduk sampai dia tercampur rata aja. Jadi jangan sampai terlalu lama karena nanti adonannya bisa agak sedikit keras atau agak ulet gitu. Jadi
kita cukup aduk semuanya sampai tercampur rata. Iya, jadi buat teman salsa lovers yang masih penasaran mau tanya tentang gimana cara buatnya atau tepungnya juga bisa diganti atau gimana, bisa tanyakan langsung di kolom komentar ya. Jadi jangan malu bertanya karena tak kenal maka tak sayang. Oke, ini selanjutnya juga banyak lagi nih yang hadir, ada dari Ciledug Risna. Hai Risna. Halo Risna Ciledug, selamat siang. Selamat siang. Gimana nih kabarnya Risna? Hari ini masak apa nih untuk makan siang? Terus selanjutnya juga ada yang dari Cilacap. Wah, ini Cilacap kampung saya nih, saya Lin. Tinggal di daerah mana di Cilacapnya? Mungkin sebelumnya udah pernah bikin yang mirip-mirip kayak gini belum ya? Oh iya. Terus juga ada yang dari Tanjung Priok hadir, Dini. Hai Dini. Halo Rini, selamat siang. Nih Kak Sasa, ini adonannya udah jadi, udah tercampur rata semuanya. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam kulit tahu. Nah jadi ini karena kulit tahu itu biasanya dilapisi dengan garam dan dia rasanya itu asin, jadi bisa kita basahi sedikit, cukup sebentar aja. Jadi cuman dicelup aja sebentar, karena kalau terlalu lama nanti dia bisa hancur. Kita hanya menghilangkan garam yang ada di bagian sisi-sisi si kulit tahunya ini. Iya, tadi itu dia tipsnya ya untuk cara membuat kulit tahunya gak cepat hancur. Terus juga ini ada yang bertanya nih, Resi dari Yansen, udang dan ayamnya itu masing-masing digiling dengan cara prosesor chopper kecil kah atau harus yang besar atau gimana tuh Kak Iya, Resi? karena ini jumlahnya juga tidak terlalu banyak, hanya 200 gram untuk udangnya dan juga 100 gram untuk si ayamnya. Jadi cukup kita menggunakan food processor yang kecil aja. Kalau misalnya nggak ada food processor di rumah, bisa langsung giling di pasar atau bisa langsung beli di supermarket yang sudah digiling, atau bisa juga di chop secara manual, dicincang manual. Nah ini kita letakkan seperti ini. Selanjutnya tinggal kita gulung aja. Nah, kita gulung seperti ini. Ini kayak kelihatannya kayak sushi gitu ya. Nah, ini kita gulung. Ini tinggal di rapatkan. Nah, kita ambil yang bagian yang kedua. Kalau misalnya takut kulit tahunya itu nanti hancur, salsa lovers bisa melapisi si kulit tahunya, jadi menggunakan 2 lembar kulit tahu seperti ini. Oke, jadi itu dia tips dari Kak Resi ya. Jadi kalau nggak mau hancur bisa pakai 2 kulit tahu. Iya betul. Terus ini juga ada lagi yang absen nih Kak Resi, banyak banget. Ada yang dari Malaysia, Aminah nih. Halo Aminah Malaysia, wah jauh banget ya Kak. Iya, salah satu penonton setia Sajian Sedap yang live nih, Aminah. Hai Aminah, gimana kabarnya? Oke, selanjutnya juga ada Katrina dari Singapura. Halo Katrina. Ada juga dari Medan nih, Kak Azari Lubis. Wah halo Medan. Ya, ketiga orang ini Yang salah setia satunya banget ya Kak ya. dia setia banget nontonin live-nya. Kalian udah praktek resep makanan apa aja nih yang dibuat sajian sedap? Iya betul banget. Kalau misalnya udah mulai praktekin, boleh banget tuh langsung tag akun sosial media kita ya Kak ya. Iya, akun sosial medianya ada apa aja sih tuh Kak Resi? Nah, jadi kita itu punya akun TikTok, ada Instagram, ada Facebook dan juga Twitter dengan nama akun yang sama yaitu Sajian Sedap. Jadi yang belum follow, yang belum ikuti bisa banget langsung searching aja, cari semua sosial media kita. Dan kita juga ada 2 kanal YouTube channel. Yang pertama ada Sajian Sedap dan satu lagi ada Kursus Masak Sajian Sedap. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe kedua kanal YouTube kita. Oke, ini Kak, ini sudah digulung-gulung seperti ini. Sekarang langsung aja dimasukkan ke dalam kukusan. Jadi ini ada 2 step ya, kukus dan digoreng. Betul banget. Nah, ini tinggal kita kukus. Untuk proses pengukusannya itu nggak membutuhkan waktu yang lama juga, hanya 10 sampai 15 menit tergantung dari diameter besaran si ngoyong yang kita buat. Nah, ini juga ada lagi nih yang absen hadir dari Cirebon, Cucu Nurhayati. Hai. Halo Cirebon. Iya, katanya minta suaranya digedein
nanti Wah iya siap. Suaranya siap-siap ya. Nanti Ya. kita kencengin lagi apa perlu. Nah ini tinggal kita tunggu aja selama 15 menit. Selanjutnya juga nih ada yang absen dari Bandung. Hai Yani. Aduh, gimana kabarnya nih di kota Bandung? Terus juga, oh ya Yani, ini kita lagi bikin salah satu jajanan Imlek ya. Iya betul banget. Yang udang, dia ada campuran udang juga dan ayamnya. Jadi nanti dikukus, setelah itu digoreng. Jadi buat teman-teman yang baru hadir ya, absen dulu ya dari mana aja. Oke, ada juga yang hadir dari Belitung. Hai Rina. Wah, ini Belitung ini di mana ya? Aku baru denger nih. Mungkin bisa di share nih. Katanya dari mana? Oke, ini juga ada yang dari Semarang, Dona. Hai Dona. Nah jadi tadi kita sudah masuk ke proses pengolahannya, mulai dari kita campur adonannya dan sekarang adonannya si ngohyong udangnya sedang kita kukus. Jadi kita tunggu sampai 15 menit. Selanjutnya akan kita masuk ke proses penggorengan. Jadi untuk yang baru bergabung, kali ini kita sedang membuat ngohyong udang. Ini adalah salah satu hidangan yang cocok banget untuk perayaan di tahun baru Imlek nanti. Bisa untuk camilan, atau ini juga bisa dijadikan ide jualan, atau bisa juga dia diolah lagi menjadi makanan-makanan yang lainnya. Bisa dicampur ke dalam capcay, atau bisa dicampur juga ke dalam sup dan aneka macam makanan yang lainnya. Dan ini Kak Sasa, aku udah punya yang udah dikukus selama 15 menit. Jadi hasilnya seperti ini nih Sasa Lovers. Dia hasil yang sudah dikukus selama 15 menit. Dia akan mengeras seperti ini, dan ini akan kita potong-potong. Akan kita potong serong. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Yansen. Boleh nggak kukusnya itu dengan rice cooker atau magicom? Bisa juga. Mau menggunakan magicom itu bisa banget. Iya, boleh sih, boleh pakai magicom rice cooker yang sudah dipasang aksesorisnya juga bisa ya. Nah ini seperti ini nih Kak hasilnya. Oke. Ini tinggal kita potong-potong serong. Untuk besarannya itu bisa disesuaikan dengan selera seseorang di rumah. Kalau misalnya untuk ide jualan dijadikan frozen food bisa banget. Jadi setelah dikukus seperti ini, setelah didinginkan, karena dia kalau pertama tadi sebelum dimasak itu kan dia kulit tahunya lembek dan riskan. Kalau misalnya sudah matang, dia akan mengeras seperti ini. Jadi jangan takut dia jadi gampang sobek. Jadi bisa disimpan di dalam Kulkas ya? di dalam freezer. Jadi dia ditempatkan dulu di dalamnya, di tempat yang kedap udara, baru selanjutnya disimpan di dalam freezer. Dan itu bisa bertahan sampai dengan 1 bulan. Dan untuk resep frozen foodnya nggak cuma ada yang udang aja, tapi banyak banget. Banyak ya. banget, betul banget ya Ada Sasa. Takinaga. Jadi teman-teman Saso Lovers bisa cek di YouTube-nya Sajian Sedap. Oke, ini kita balik lagi ke ngohyong nih. Ada yang Iya. nanya nih dari Dini, beli bumbu ngohyong itu di mana ya? Nah, kalau misalnya Sasa Lovers mau cari bumbu ngohyong itu apa sih? Jadi sebenarnya ngohyong itu campuran dari 5 rempah-rempah Sasa Lovers. Ada manis, ada kayu manis, ada cengkeh, ada merica secuan, dan juga kembang lawang atau yang biasa disebut dengan pekak. Itu semua dihaluskan menjadi satu. Kalau misalnya Sasa Lovers mau cari di mana sih? Sebenarnya dia di pasar-pasar tradisional atau di supermarket itu juga sudah banyak banget yang jual. Jadi ada di kemasannya itu ada tulisannya bumbu ngohyong gitu, dan dia emang memiliki aroma yang cukup kuat ya Kak ya, karena itu campuran dari 5 rempah-rempah yang tadi sudah Resi sebutkan. Itu dia Dini. Jadi bisa juga dibeli di supermarket ya. Di supermarket atau di pasar tradisional itu juga udah banyak banget. Kalau mau buat sendiri itu juga bisa banget. Semua perbandingannya itu 1:1 dari kelima rempah yang tadi sudah disebutkan. Iya. Sekarang kita tinggal tunggu minyaknya panas aja nih Kak. Benar, ini simple banget cara buatnya. Terus ini juga ada pertanyaan dari Dona, kalau pakai ayam aja bisa nggak? Bisa dong, mau pakai ayam aja bisa banget, atau mau pakai udang aja juga bisa banget. Jadi disesuaikan dengan bahan yang ada di dapur Iya ya? betul, dengan selera Sasa Lovers juga di rumah. Nah ini minyaknya udah panas Kak, bisa langsung kita masukkan ke dalam minyak goreng.
Reci lagi Iya betul. Nah ini mungkin kalau misalnya penonton setia kursus masak online pasti udah tahu nih kalau misalnya cara ngecek minyak goreng gimana sih kalau dia udah panas. Nah, Sasa Lovers bisa menggunakan bantuan spatula kayu seperti ini. Kalau dimasukkan dia sudah mengeluarkan buih-buih. Nah itu artinya minyak gorengnya sudah panas. Berarti sudah bisa kita masukkan bahan makanan yang akan kita goreng. Iya. Nah ini kalau misalnya mau untuk campuran bahan-bahan makanan yang lainnya bisa untuk capcay atau untuk tumisan yang lainnya ini bisa dipotong ukuran lebih kecil lagi ya Kak Sasa ya. Terus ini juga selanjutnya ada yang hadir dari Manado. Wow, halo Manado. Manado gimana nih kabarnya? Gimana juga cuaca di Manado sekarang lagi hujan kah atau panas? Karena kalau di kantor kita di Palmerah di Jakarta itu lagi panas ya Kak Sasa ya. Lagi panas-panasnya. Nah ini juga ya. Buat yang baru join live, jadi Kak Resi lagi bikin ngopiok udang. Andalan saat Imlek ya. Bisa juga dijadikan lauk buat makan malam dengan sayuran banyak lainnya loh kayak capcay. Terus juga bisa jadi menu jualan frozen food ya. Benar banget. Nah juga nih teman-teman Sasa Lovers, kalau misalnya ada yang mau ditanyain gimana cara tips seputar masak bisa langsung drop di comment section ya. Terus juga kalau Betul banget. Nih Kak Sasa, jadi nanti di edisi mendatang, edisi 483 itu kita ada hidangan spesial Imlek. Jadi nggak cuman yang hari ini kita bawakan, tapi ada hidangan spesial Imlek lainnya. Jadi tunggu aja di Rabu mendatang. Dan untuk di edisi 482 ini ada di covernya ini ada tea and candy cake, ini yang pernah viral banget di media sosial Sasa Lovers. Dan untuk Sasa Lovers yang pecinta makanan pedas, di sini juga wajib banget sih untuk praktekin resep-resep di saji tematik. Ini isinya adalah jajanan-jajanan pedas. Jadi ada bakso petasan, ada ceker bumbu pedas, ada bakso aci mercon, mie goreng sambal mata, cimol hot jelotot, dan juga aneka hidangan lainnya. Ada juga cucur dan ada juga bika Ambon. Di sini kue-kue tradisional dan juga banyak banget resep-resep lainnya. Nah, Sasa Lovers bisa dapatkan di Gramedia atau juga di loper koran terdekat, atau bisa juga cari di Grid Store dan juga di gramedia.com. Apalagi kalau untuk edisi mendatang ditunggu aja karena di situ ada hidangan-hidangan Imlek. Jadi yang lagi cari resep, cari ide masakan untuk tahun baru Imlek nanti, langsung aja jangan lupa untuk beli tabloid saji edisi 483. Nah ini udah mulai matang nih Kak Sasa. Karena tadi kan dikukus juga udah matang ya, jadi kita hanya membuat si kulit tahunya ini jadi lebih berkulit lagi seperti ini. jadi lebih crispy ya. Oke nih Kak Resi, ada yang nanya juga kalau kembang tahunya itu bisa merek apa aja gitu ya? Bisa dong. Kalau misalnya nggak mau menggunakan kembang tahu, mau yang lebih kenyal lagi, itu tadi kita menggunakan kulit tahu Kak. Kita menggunakan kulit tahu kan dia teksturnya lebih tipis. Kalau misalnya Sasa Lovers mau menggunakan tekstur yang lebih keras lagi, yang lebih kenyal, itu bisa menggunakan kembang tahu. Nah kalau kembang tahu kan dia biasanya dijualnya itu bentuknya agak sedikit agak kaku gitu ya. Jadi gitu. iya bisa direndam kurang lebih 10 detik baru bisa digunakan untuk menggulung si adonan ngohyongnya ini. Nah ini langsung aja diangkat. Wah ini bau udangnya udah enak banget ya Kak Sasa ya. Iya ini. Oke ini juga ada pertanyaan lagi Kak Resi dari Yansen, boleh nggak gorengnya itu dengan air fryer? Mau menggunakan air fryer juga bisa. Iya juga bisa ya. Asal ada air fryernya di rumah ya Kak ya. Jangan beli lagi. Kalau di rumah ada air fryer itu bisa digunakan untuk menggoreng si ngohyong ini. Nah ini udah selesai, tinggal kita tiriskan dan terakhir tinggal kita sajikan aja. Jadi nanti teman-teman Sasa Lovers resepnya nanti yang lengkap akan diupload di Facebook setelah video live ini tayang, dan juga nanti akan diupload di YouTube-nya Sajian Sedap ya, di channel Sajian Sedap sama khusus masaknya Sajian Sedap. Jadi
udah mau jadi Ngohyongnya. ngohyong udangnya. Ini jajanan. Ada pertanyaan Boleh banget Kak. dari Dona. Kalau mau pakai daging yang non halal, bumbunya Bisa itu juga sama dong. ya? Iya, untuk bumbu-bumbunya itu juga sama aja. Sama aja kok. Bisa. Wah, Kak Sasa mau makan siang lagi nggak part 2? mau sih sama ini sama nasi sama sambelnya tuh juga boleh banget. Oke, ini enak banget sih kayak kalau dijadiin jualan juga frozen food ya. Bener banget. Atau kalau lagi mau cari ide mau ngasih masakan ke calon Buat mertua. hantaran ya. Oh, mertua boleh banget nih. Mungkin Kak Sasa mau nganter ini buat bikin di rumah juga boleh loh Kak Sasa. Iya, boleh banget. Nah ini biar lebih sedap lagi kita tambahkan saus. Nah sausnya juga selera mau ditambahkan dengan tambah saus atau kalau ini menggunakan Thai chili saus. Apa aja sih sausnya ya? Iya. Yang sesuai selera. Nah ini nih Sasa Lovers sudah jadi ngohyong udangnya. Tadi di awal sudah kita sebutkan semua bahan-bahannya, proses pembuatannya, sampai dengan hasil akhirnya. Jadi jangan lupa untuk praktekkan di rumah. Dan untuk Sasa Lovers yang sudah praktekkan di rumah, boleh banget lo langsung aja share ke sosial media kita, mau TikTok, Facebook, Instagram, atau juga Twitter di Sajian Sedap. Dan jangan lupa juga untuk subscribe 2 kanal YouTube kita, ada Sajian Sedap dan juga kursus masak Sajian Sedap. Terima kasih yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di kursus masak lainnya. Bye-bye.